Halo sahabat pendengar podcast Jati. Selamat malam, kita berjumpa lagi di Box Cafe Studio Komisi Komunikasi SPD ND. Dalam 1 jam ke depan ini, saya, Sandy Aulia, akan menemani kalian dalam membahas seputar negosiasi pola budaya high context dan low context. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Dewi. Hai. Oke, Dewi, sebelum kita mulai nih, gimana kenalan dulu? Oke. Kenalan asal, nama dan asal daerahnya Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati Sidagadi, saya berasal dari Indona. Oke. Dewi, di sini nih hari ini kita kedatangan tamu spesial kita. Wow, siapa ya? Mereka adalah mahasiswi dan mahasiswa dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Hai kakak-kakak. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi ya tentang negosiasi pola budaya high context nih, gimana kalau kita kenalan dulu? Ya, supaya lebih akrab gitu ya. Iya, supaya kita lebih akrab gitu ya. Oke, gimana mulai dari kakak yang ini? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Aloysius Arvinus Biuran, biasa dipanggil Arfi Buran. Saya asal dari Laremtuka, tamatan sekolah SMA Katolik Veteran Pondok Laremtuka. Jauh dari Laremtuka, ya. Oke, coba dari kakak yang semuanya. Perkenalkan, nama saya Clarita Lirituka, biasa dipanggil Clarita. Saya dari Mbai, tamatan sekolah SMA Beleriu. Dari Mbai, jauh juga ya. Perkenalkan, nama saya Floriana Alfiani Dioseto, biasa dipanggil Fiani, tamatan sekolah SMA Katolik Suradikara. Iya, oke. Kakak sebelahnya? Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Teguh Tonae, sapaan sehari-hari saya Dery. Saya asal dari Ngalupolo, tamatan dari SMA Katolik Suradikara. Oke, berarti sama ya antara Fiani dengan Dery ini ya, tamatan dari SMK Suradikara ya. Mereka ini dari berbagai daerah gitu ya. Oke, dan mereka bersatu bertemu di Universitas Flores. Oke. Nah, Dewi, tanpa basa-basi lagi nih, gimana kalau kita langsung mulai ya, lanjut. Iya. Oke. Kita mau tanya-tanya nih di kakak-kakak dari Universitas Flores tentang ini kan kita mau membahas tentang negosiasi pola budaya high context dan low context. Itu apa sih negosiasi dan pola budaya high context dan low context menurut kakak-kakak? Oke, jadi baik, budaya konteks tinggi itu memiliki budaya konteks tinggi atau juga low konteks itu dua konsep dalam antropologi dan ilmu komunikasi yang membantu untuk memahami cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam suatu budaya. Jadi budaya konteks tinggi atau high konteks tadi memiliki gaya komunikasi yang berdasarkan bahasa tubuh, nada suara dan konteks keseluruhan. Sedangkan budaya konteks rendah itu lebih lugas dan eksplisit dalam berkomunikasi. Oke. Iya ya, oke. Selanjutnya nih kita mau tanya nih tentang kita nih baru dengar ya kata eksplisit dalam komunikasi. Eksplisit dalam komunikasi itu menurut kakak Dery itu apa gitu? Jadi eksplisit dalam berkomunikasi itu ya suatu komunikasi yang jelas dan langsung gitu. Itu tidak melibatkan untuk menyampaikan informasi yang lebih baik. Oke, melibatkan yang lebih baik gitu ya, iya. Terus sekarang ya, kita mau membahas tentang perbedaan antara budaya high context dan low context. Itu seperti apa ya kakak? Bisa kakak jelaskan gitu, lebih rinci gitu. Oke, high context atau konteks tinggi itu yang pertama komunikasi itu lebih banyak bergantung pada konteks non-verbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Jadi yang kedua itu informasi lebih tersirat dan tidak langsung diucapkan. Orang-orang di budaya high context ini atau budaya tingkat tinggi mengandalkan pengetahuan bersama. Gitu. Oke. Terus selain itu apa lagi ya kak, selain dari kakak Dery jelaskan itu? Mungkin ada yang lain gitu ya, mungkin ada yang teman yang lain dari teman yang lain.
Jadi penekanan pada hubungan personal dan kebersamaan. Orang-orang cenderung memprioritaskan keharmonisan dan hubungan sosial dalam komunikasi. Baik, dari 3 penjelasan ini sudah semakin mengasah pikiran kita ya. Oke, kan ini budaya high context. Ini konteks tinggi ya gitu ya. Oke, tadi Kakak Dery dan Kakak Fiani sudah jelaskan ya tentang perbedaan antara budaya high context nih. Terus negara-negara apa sih yang termasuk dalam budaya high context ini? Jadi contoh budaya high context termasuk Jepang, Korea, dan beberapa negara di Timur Tengah. Beberapa negara di Timur Tengah. Itu negara-negara apa sih yang termasuk di negara Timur Tengah? Menurut Kakak Dery atau Kakak Fiani gitu? Oke, jadi negara di Timur Tengah itu negara seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Lebanon, dan masih banyak lagi negara yang ada di situ. Iya ya, jadi banyak ya negara yang masuk di budaya high context ini. Iya, oke. Selanjutnya nih Kak, tadi kan budaya high context. Selanjutnya ada budaya low context atau konteks rendah gitu. Itu menurut Kakak apa? Gimana gitu? Baik, menurut saya, sedangkan low context, komunikasinya lebih bergantung pada kata-kata yang diucapkan dan maknanya secara tersurat. Oke, baik. Terus selain itu apa lagi sih Kakak? Selain itu yang Kakak jelaskan. Oke, jadi selain komunikasi, ada juga informasi lebih langsung dan eksplisit diungkapkan. Dan orang-orang di budaya low konteks cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan informasi secara verbal. Dan penekanan pada kejelasan dan efisiensi komunikasi, pesan harus diucapkan dengan jelas dan langsung. Begitu ya, oke. Dan tadi kan sudah ya contoh negara dari negara yang menganut budaya high context. Sekarang negara-negara mana sih yang masuk dalam budaya low context? Coba kakak mungkin ada penjelasan dari negara-negara mana? Negara-negara yang termasuk dalam budaya low context itu seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lain yang bagian Eropa Barat. Oke, negara-negara besar ya. Iya, negara di Eropa Barat ya. Oke, baik. Sekarang nih Kak, kan perbedaan ini sangat penting ya untuk dipahami gitu ya. Maksudnya gimana ya perbedaan ini yang menurut Kakak yang baik gitu untuk dipahami dari masyarakat-masyarakat lainnya? Oke, jadi dalam suatu perbedaan antara high context dan low context ini, yang dapat saya pahami itu dapat mempengaruhi bagaimana pesan yang disampaikan itu dan diterima dalam konteks antar budaya. Jadi orang yang berinteraksi dengan budaya yang berbeda mungkin mengalami kesulitan dalam komunikasi jika tidak memahami sebuah perbedaan ini. Oke, baik ya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita mau bertanya lagi nih Dewi tentang menjelaskan konsep high context dan low context. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan ya tentang perbedaan. Ya. Sekarang kita mau bertanya lagi konsepnya. Konsep high context dan low context. Konsep high context dan low context itu menurut kakak gimana ya? Oke, jadi konsep high context dan low context itu seperti kerangka pemikiran dalam ilmu antropologi dan komunikasi yang membantu kita untuk memahami cara budaya yang berbeda agar memandang dan mempraktikkan komunikasi gitu. Oke, baik. Oke, konsepnya ini ya. Oke, tentang konsep high context dan low context. Yang pertama kan high context itu seperti apa ya konsep high context itu yang lebih dalam lagi, lebih rinci lagi gitu. Oke, jadi baik, high context atau konteks tinggi itu dalam budaya high context ini banyak informasi yang tersirat dan relasi antar personal, yang berarti sebuah pesan tidak hanya ditransmisikan melalui kata-kata yang diucapkan, itu melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, nuansa suara, dan konteks sosial yang mendalam. Oke, semakin mendalam ya pertanyaannya. Iya. Oke, selain itu kakak, apalagi nih tentang konsep high context nih menurut kakak? Jadi komunikasinya cenderung lebih tidak langsung dan memerlukan pemahaman mendalam tentang budaya, nilai dan norma di dalamnya.
Pesan seringkali diungkapkan secara halus dan penafsiran yang tepat memerlukan pengetahuan yang luas tentang konteks budaya. Oke, baik. Sudah 2 ya Iya. tentang konsep ini high context dan low context. Mungkin ada lagi tambahan dari kakak-kakak? Ada lagi mungkin? Jadi budaya high context juga sering menempatkan penekanan pada hubungan personal, kebersamaan, dan penghargaan terhadap tradisi serta norma sosial. Misalnya, di Jepang banyak pesan disampaikan secara implisit dan penghormatan terhadap hierarki sosial sangat penting. Langsung contohnya ya, Ya. seperti di negara Jepang gitu ya, lebih terhormat gitu ya Dewi. Oke, sekarang nih tadi kan tentang konsep high context. Gimana ini konsep dari low context? Itu seperti apa sih Kak? Oke, saya akan menjelaskan konsep dari low context. Untuk berkaitan tentang low context ini, dalam budaya low context, komunikasinya lebih bergantung pada kata-kata yang diucapkan secara langsung dan informasinya secara tersurat. Dan pesannya cenderung lebih jelas dan tidak memerlukan pemahaman secara mendalam tentang konteks budaya atau relasi antar personal. Oke, ini tentang low context. Tapi selain itu ada lagi nggak Kak? Selain itu? Oke, ada tambahan sedikit. Selain itu ada komunikasi dalam budaya low context lebih terfokus pada informasi yang disampaikan secara langsung, efisien dan transparan. Oke. Terus menurut Kakak apa lagi selain 2 itu, di 2 konsep dari low context gitu Kak? Mungkin ada yang perlu ditambah-tambah gitu? Apa gitu ya? Selain itu, budaya low context cenderung menempatkan penekanan pada kejelasan, efisiensi, dan transparansi dalam komunikasi. Contohnya adalah dalam bisnis di Amerika Serikat, di mana kesepakatan seringkali diungkapkan secara langsung dan lebih jelas. Oh, berarti kalau konteks ini secara frontal gitu ya, secara langsung gitu ya. Oke. Dari perbedaan ini nih antara high context dan low context nih, apa sih yang mempengaruhi cara-caranya begitu Kak? Menurut Kakak tuh apa gitu? Jadi perbedaan antara high context dan low context ini mempengaruhi cara penting berinteraksi, bekerja, dan menjalin hubungan dalam suatu budaya. Memahami sebab perbedaan antara high context dan low context ini sangat penting ketika berinteraksi dengan individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi yang berbeda gitu. Oke, ya begitu ya. Oke, selanjutnya nih kita mau tanya-tanya yang lebih dalam nih Dewi, gimana nih? Coba sekarang Dewi deh yang bertanya, coba. Oke, sini saya akan bertanya, bagaimana sih perbedaan ini yang mempengaruhi komunikasi dan interaksi antar budaya high context dan low context? Jadi perbedaan antara budaya high context atau tingkat tinggi dan low context atau budaya tingkat rendah itu memiliki dampak besar pada komunikasi dan interaksi budaya. Jadi ada cara-cara di mana perbedaan ini mempengaruhi komunikasi dan interaksi. Baik ya, cara-caranya gitu ya, cara-cara berkomunikasi gitu ya, ini perbedaannya tuh ya. Coba kakak-kakak jelaskan cara-caranya tuh gimana tuh, cara-cara apa sih, bagaimana caranya itu? Coba contohnya gitu, apa gitu? Oke, jadi cara yang pertama itu menurut saya itu gaya komunikasi. Dalam budaya high context, komunikasi itu seringkali tidak langsung dan menggunakan bahasa dan banyak menggunakan banyak nuansa suara atau non-verbal gitu. Ini dapat menyebabkan kesulitan bagi orang dari budaya low konteks untuk memahami pesan secara lengkap dan tanpa memahami konteks budaya yang mendalam. Oke, ini gaya komunikasinya ya. Jadi perbedaannya tuh ya gaya komunikasinya. Selain itu tuh apa sih Kak? Selain gaya komunikasi yang pertama tadi yang budaya komunikasi itu apa lagi yang lain gitu? Di sisi lain dalam budaya low konteks itu seperti apa tadi? Budaya low konteks itu komunikasinya lebih cenderung langsung dan terfokus pada kata yang diucapkan. Jadi orang-orang yang dari budaya high context mungkin menemukan komunikasi ini terlalu bisa dibilang kasar dan langsung gitu. Secara kasar dan langsung ya. Kalau gaya komunikasinya ini beda
dari gaya komunikasi saja ini, menurut Dewi gimana? Beda ya? Beda. Beda banget ya. Selain gaya komunikasi itu Kak, ada lagi nggak selain itu? Jadi yang kedua, interaksi sosial. Dalam budaya high context, hubungan personal dan kebersamaan memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi. Orang-orang dalam budaya ini sering berinteraksi berdasarkan hubungan yang telah terbentuk sebelum dan memperhatikan norma sosial yang ada. Oke, ini tentang interaksi sosial. Nah, selain itu tuh apa sih Kak? Selain yang Kakak jelaskan itu, mungkin ada yang lain? Jadi di budaya low konteks, interaksi seringkali lebih fokus pada tugas atau tujuan yang harus dicapai, dan hubungan personal mungkin kurang diperhatikan. Orang-orang dari budaya high context mungkin menemukan interaksi ini kurang ramah atau dingin. Baik. Yang tadi pertama gaya komunikasi. Terus yang kedua tadi apa Dewi? Interaksi sosial. Terus selain itu ada nggak sih selain antara dua itu? Oke, selain gaya komunikasi, interaksi sosial, ada juga pemahaman pesan. Dalam budaya high context, banyak informasi tersirat dalam pesan, dan penafsiran yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya dan relasi antarpersonal. Selain itu juga dalam budaya low context, pesan cenderung lebih jelas dan secara langsung. Orang-orang dari budaya high context mungkin menemukan komunikasi ini terlalu kaku atau terlalu serius. Oke, ini tentang pemahaman pesan ya Dewi. Oke, habis itu ada nggak sih tentang pemahaman pesan ini, ada nggak sih contoh lainnya gitu? Baik, ini ada tambahan sedikit dari saya. Ini berkaitan dengan konflik dan kesalahpahaman. Ya, ini perbedaan dalam gaya komunikasi dan penafsiran pesan dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman antar budaya. Misalnya, orang dari budaya low konteks mungkin merasa frustrasi dengan pesan yang terlalu tersirat dalam budaya high context. Sementara orang dari budaya high context mungkin merasa terluka oleh kesan langsung dari budaya low context. Oh iya, gitu ya. Ya. Ini tentang perbedaannya nih sangat berpengaruh gitu ya di budaya high context dan low context nih. Terus tentang memahami nih perbedaan antara high context dan Low context. itu menurut kakak apa sih? Memahami perbedaan antara budaya high context dan low context itu menurut saya itu sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan interaksi yang harmonis antar budaya. Jadi ini memungkinkan individu dan organisasi untuk menghargai keragaman budaya dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Gitu. Oke. Terus tanya lagi nggak sih Dewi? Tanya dong. Tanya ya. Kita semakin malam semakin panas pembahasannya nih. Oke. Kita mau tanya-tanya lagi nih. Kan tadi kakak-kakak sudah menjelaskan nih perbedaan yang mempengaruhi komunikasi dan interaksi antara budaya dan high context dan low context. Oke, sekarang kita mau tanya lagi lebih dalam lagi tentang implikasi praktis dari perbedaan high context dan low context. Implikasi praktis dan perbedaan dari high context dan low context itu seperti apa sih kakak-kakak? Mungkin nggak dari kakak-kakak bisa jelaskan ya? Jadi implikasi praktis antara high context dan low context itu ada poin-poin penting yang termaksud dalam itu. Yang menurut saya ada bisnis dan profesionalisme. Dalam konteks bisnis, pemahaman tentang budaya high context dan low context itu sangat penting untuk menjalankan transaksi dan negosiasi dengan efektif. Misalnya dalam budaya high context, membangun hubungan personal yang kuat dapat menjadi kunci untuk sukses dalam sebuah bisnis. Sementara dalam budaya low context itu fokus pada hasil efisiensi yang lebih penting. Oke, ini yang pertama tadi apa? Bisnis dan profesionalisme. Oke, itu yang tadi kakak Diri jelaskan kan? Sekarang apa lagi sih selain itu? Jadi Mungkin tadi ada kan saya tambahan menjelaskan gitu. dalam konteks bisnis. Ya. Sekarang saya menjelaskan dalam konteks profesionalisme. Jadi dalam konteks profesionalisme ini, seorang pemimpin dan manajer perlu memahami gaya komunikasi yang berbeda dari anggota tim mereka yang berasal dari dua budaya yang berbeda ini.
Hal ini dapat membantu untuk mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama antar tim. Gitu. Oke, baik. Sudah dua jawabannya ini nih semakin semakin panas gitu ya. Oke, mungkin ya ada hal-hal lain dari perbedaan high context dan low context ini, hal implikasi praktis mungkin. Ada hal lain mungkin dari kakak-kakak? Jadi yang kedua ada interaksi antar budaya. Dalam situasi interaksi antar budaya, pemahaman tentang perbedaan high context dan low context dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Ini memungkinkan individu untuk lebih sensitif terhadap gaya komunikasi dan norma-norma yang berbeda. Oke, yang kedua ini tadi apa Dewi? Interaksi antar budaya. Nah, mungkin dari kakak-kakak nih ada tambahan-tambahan lagi mungkin selain itu. Ya, tadi yang pertama saya jelaskan dalam situasi interaksi antar budaya, yang kedua dalam konteks pariwisata atau perjalanan internasional. Pemahaman tentang budaya high context dan low context dapat membantu wisatawan beradaptasi dengan lebih baik dengan budaya yang mereka kunjungi dan menghargai norma-norma sosial yang berlaku. Ya, budaya ya. Iya. Dalam konteks pariwisata. Oke. Apalagi kan mahasiswa-mahasiswi Unsur ini pasti berbeda-beda ya budaya-budayanya ya. Mungkin ada perbedaan-perbedaan ya. Benar nggak kakak? Ya, oke. Mungkin berbeda-berbeda ya ini dari berbagai daerah. Oke. Selain yang tadi tuh bisnis dan profesionalisme, yang kedua interaksi budaya antar budaya ya. Terus apa lagi sih Kak selain itu? Oke, selain dua implikasi tadi, ada juga pendidikan dan pelatihan antar budaya. Di mana di bidang pendidikan, pendekatan antar budaya yang berpusat pada pemahaman tentang perbedaan high context dan low context dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama antar siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Oke. Sedangkan dalam program pelatihan antar budaya untuk profesional atau relawan internasional seringkali mencakup pemahaman tentang budaya high context dan low context sebagai bagian dari persiapan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal di negara yang ditujukan. Oke. Ini tentang pendidikan dan pelatihan antar budaya ya Dewi. Oke. Mungkin dari antara tiga itu tuh mungkin ada hal-hal lain mungkin yang perlu ditambahkan lagi. Bisa saya tambahkan satu. Iya, Ini boleh. berkaitan dengan pengembangan produk dan pemasaran. Baik dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran, pemahaman tentang budaya high context dan low context dapat membantu perusahaan mengakomodasi preferensi dan nilai-nilai budaya yang berbeda. Ini termasuk desain produk, pesan pemasaran dan strategi penjualan yang sesuai dengan preferensi komunikasi dan gaya berinteraksi masyarakat target. Oke. Ini tentang yang keempat tadi apa Dewi? Pengembangan produk dan pemasaran. Pengembangan produk dan pemasaran. Berarti tadi tuh ada 4 ya, 4 implikasi praktis dari perbedaan high context dan low context. Yang pertama tadi bisnis dan profesionalisme. Yang kedua interaksi antar budaya. Yang ketiga apa Dewi? Pendidikan dan pelatihan antar budaya. Oke. Terus yang keempat tadi kan ada 4 ya. Pengembangan produk pemasaran. Oke, berarti ada 4 ya tentang implikasi praktis. Oke. Dengan memahami implikasi praktis nih, itu tuh apa sih maksudnya gimana gitu yang lebih dalam lagi mungkin menurut Kakak Dery gitu. Dengan memahami implikasi praktis dari perbedaan high context dan low context ini, individu dan organisasi itu dapat mengambil langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat hubungan antar budaya, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai konteks profesional dan juga secara pribadi. Oke, ini kan tentang implikasi praktis dari perbedaan high context dan low context. Gimana kita bertanya lagi nih Dewi? Oke, baik. Kita mau bertanya ya tentang tadi kan tentang implikasi praktis ya. Sekarang coba kakak-kakak jelaskan nih tentang menyediakan wawasan tentang bagaimana memahami dan beradaptasi dengan perbedaan budaya ini.
apalagi ini kan dua budaya yang berbeda ya Iya. Dewi. Iya, high context dan Dan low low context context. itu sangat berbeda gitu ya di setiap negara gitu ya. Itu gimana menurut kakak-kakak nih tentang wawasannya gitu, tentang beradaptasi ya? Jadi memahami dan beradaptasi dengan perbedaan budaya antara high context atau budaya tingkat tinggi ini dan juga low context atau budaya tingkat rendah itu adalah sebuah keterampilan penting dalam menghadapi situasi antar budaya. Oke, tentang perbedaan ini ya, tentang beradaptasi, cara Iya. beradaptasinya tuh ya. Oke, selain itu tuh Kak, apa sih selain mungkin ada tambahan-tambahan lain gitu dari Kak Dewi? Jadi ada wawasan dan strategi untuk memahami dan beradaptasi dengan perbedaan antara high context dan low context ini. Yang pertama itu pendidikan dan penelitian. Dalam melakukan pendidikan dan penelitian tentang budaya yang berbeda, termasuk konsep high context dan low context, itu kita memahami antara asal-usul, nilai, norma, dan cara komunikasi dalam budaya tersebut ini supaya membantu kita untuk memahami sebuah perbedaan antara dua budaya ini. Oke, berarti ini perbedaan yang pertama tuh adalah pendidikan dan Penelitian. mungkin ada perbedaan-perbedaan lain mungkin antara dua budaya ini Kak? Jadi yang kedua, berempati dan terbuka. Cobalah untuk memahami perspektif orang lain dengan berempati dan terbuka. Realisasi bahwa cara orang lain berkomunikasi mungkin berbeda dari yang Anda alami dalam budaya Anda sendiri, merupakan langkah awal yang penting. Oke, yang pertama tadi tentang pendidikan dan Dan penelitian. yang kedua tentang berempati dan terbuka. Itu tunggu, berempati dan terbuka. Itu contohnya apa sih Kak? Maksudnya gimana gitu? Apa gitu? Jadi contoh berempati dan terbuka adalah ketika seseorang mendengarkan temannya dengan penuh perhatian dan kemudian merespon dalam yang apa dia mendengarkan itu. Itu contoh yang saya contoh ketahui. berempati dan terbuka gitu ya. Oke. Terus selanjutnya nih Kak, yang tadi kan tentang pendidikan dan penelitian. Terus berempati dan terbuka. Selain itu apa sih Kak? Ada lagi mungkin? Selain itu ada pengamatan dan pendengaran aktif. Amati dan dengarkan dengan aktif dalam situasi interaksi antar budaya. Perhatikan cara orang lain menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Ini dapat memberi petunjuk tentang apakah Anda berada di budaya high context atau low context. Tentang pengamatan dan pendengaran aktif. Ini yang ketiga ya. Mungkin dari kakak Arvin nih, mungkin dari Kak Arvin yang terakhir nih. Mungkin ada hal lain ya, hal lain yang perlu ditambahkan gitu. Saya tambah 2. Oh, 2 memang. Ya, bisa nih 2 memang. Oke. Baik, Bisa. yang pertama ini berkaitan dengan bertanya dan mengklarifikasi. Jangan ragu untuk bertanya dan mengklarifikasi makna pesan jika Anda merasa tidak yakin begitu. Dan ini membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa kita memahami dengan benar-benar apa yang sedang kita sampaikan. Ya. Yang berikut ini berkaitan dengan belajar bahasa dan budaya. Di mana belajar bahasa dan budaya dari masyarakat yang kita interaksi adalah cara yang kuat untuk memahami perbedaan budaya. Iya, yang terakhir ini belajar bahasa dan budaya. Benar ini. Benar ini nih yang sangat-sangat dilupakan oleh anak muda-mudi ya, yang biasa melupakan budaya-budaya daerah ya, dari setiap daerah gitu ya. Oke, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi mungkin? Ya, jadi di sini juga ada kesadaran diri. Jadi kesadaran diri tentang budaya Anda sendiri dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara Anda berkomunikasi dapat membantu Anda lebih fleksibel dalam berinteraksi dengan budaya lain. Pertimbangan cara-cara di mana budaya Anda sendiri mungkin memiliki elemen high context atau low context. Baik, ini sudah yang ke-6 nih Dewi. Mungkin dari kakak-kakak, dari kakak Clarita mungkin ada tambahan mungkin. Coba kakak Clarita tambah-tambah gitu ya. Coba dari kakak Clarita. Selain itu ada komitmen pada pembelajaran terus-menerus. Maksudnya beradaptasi dengan perbedaan budaya adalah proses yang berkelanjutan. Komitmen pada pembelajaran terus-menerus
dan kemauan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah akan membantu Anda menjadi lebih mahir dalam berinteraksi antara budaya. Oke, baik. Berarti ada 7 memang nih Dewi. Banyak banget ya, 7 memang ya. Iya ya, ini tentang perbedaan ya, beradaptasi dengan perbedaan budaya ini. Budaya high context dan low context. Itu yang tadi pertama tuh pendidikan dan penelitian. Yang kedua apa ya Dewi? Berempati dan terbuka. Oke, yang ketiga? Pengamatan dan pendengaran aktif. Yang keempat bertanya dan mengklarifikasi. Terus yang kelima Dewi? Belajar bahasa dan budaya. Terus yang keenam mungkin dari Dewi? Kesadaran diri. Oke, dan yang terakhir itu adalah komitmen pada pembelajaran terus-menerus. Iya, harus belajar terus-menerus ya, menggali ya tentang perbedaan ini. Oke. Jadi selanjutnya nih kita mau bertanya tentang menerapkan wawasan dari strategi ini nih. Kan tadi perbedaan ya, cara beradaptasi ya. Bagaimana tuh Kak cara kita untuk menerapkan wawasan dari strategi ini? Jadi dengan menerapkan wawasan dan strategi dari 7 poin yang telah kami sampaikan tadi, kita dapat memperkuat keterampilan kita dalam memahami dan beradaptasi dengan perbedaan budaya high context dan low context. Jadi ini akan memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik supaya menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi atau bisa disebutkan miskomunikasi tadi, dan juga menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih harmonis dalam situasi antar budaya high context dan low context. Oke, baik. Semakin malam semakin panas ya pertanyaannya ini ya, teman-teman. Oke. Semakin mendalam, jadi membuat kita nih semakin berpikir gitu ya, semakin kritis gitu berpikirnya ya. Jadi dari komunikasi, dari perbedaan high context dan low context ini, Dewi maksudnya ya, sampai typo lagi bicara ini ya. Jadi kita sampai sini saja nggak sih Dewi? Karena waktu yang kita juga sangat terbatas ya teman-teman, maaf sekali ya. Tapi obrolan malam ini kayak sangat membuat kita terbuka, otak kita terbuka ya. Oke, banyak hal-hal yang dapat kita pelajarin ya Dewi. Yaitu antara lain apa sih Dewi? Selain itu dari kakak-kakak itu. Kayak tentang kesimpulannya tentang cara berkomunikasi. Seperti high context, kayak pesan yang disampaikan secara tidak langsung dan lebih mementingkan konteks seperti hubungan dengan lawan bicara, budaya, dan situasi. Komunikasi ini sering kali berbelit-belit dan mengandalkan pesan nonverbal seperti nada bicara dan ekspresi wajah. Oke, cara berkomunikasi ya, high context. Nah, yang kedua ini tentang low context, yaitu adalah pesan yang disampaikan secara langsung dan eksplisit. Inti pesan yang ingin disampaikan menjadi fokus utama komunikasi low context cenderung lugas dan to the point, berarti secara langsung gitu ya. Oke. Mungkin ada hal lain mungkin. Kayak contoh budaya. Itu seperti high context Indonesia, Jepang, negara-negara Arab. Kalau terus. Kalau konteks itu seperti negara Amerika Serikat, Jerman, negara-negara Skandinavia, kelebihan dan kekurangan. Oh iya, ini nih berarti negara-negara ya yang menganut yang tadi kakak-kakak yang sudah jelaskan ya tentang negara-negara high context dan low context. Berarti banyak sekali negara-negara ini nih. Kita harus belajar lagi ya Dewi. Oke, mungkin ada dari yang tadi Kak Dewi pernah tadi ada sebut ya tentang kelebihan dan kekurangan. Itu seperti apa sih kelebihan dan kekurangan dari high context dan low context? Kalau high context itu lebih menjaga keharmonisan hubungan, namun bisa terjadi kesalahpahaman
jika konteks tidak dipahami dengan baik. Oke, berarti ini tentang high High context. Iya. Kalau low context tuh, menurut Kak Dewi? Kalau konteks itu seperti efisien dan mengurangi risiko salah tafsir, namun terkadang dianggap kurang ramah dan terlalu belak-belakan. Dan pada intinya, memahami perbedaan komunikasi. High context dan low context dapat membantu kita menyelesaikan gaya bicara sesuai dengan lawan bicara dan situasi yang dihadapi. Oke, berarti ada dua ya yang kita bisa simpulkan, dua aspek gitu ya. Yang pertama cara berkomunikasi, dan yang kedua itu adalah budaya gitu ya. Sangat kita belajar malam ini, belajar hal-hal baru gitu ya tentang high context dan low context. Oke, baik. Tapi waktu kita sangat terbatas nih teman-teman, maaf. Waktu kita sangat terbatas. Jadi mungkin lain kali kita bisa bertemu di luar ya, kita bisa bersama, mungkin nongki bersama ya di sini. Oke, teman-teman, ini saya selaku host ya, Sandy Aulia Dan saya Dewi Kurniawati Sedagadip. kami undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menurut mungkin ada kurang atau apa itu, saya sangat mohon maaf. Oke, dadah, selamat malam.